Ya siap-siap. Udah dijemput dari Dog Finder. Yeay, kita bakal langsung menuju ke hotel. Iya, akhirnya udah sampai di hotel dan udah mandi juga. Jadi, aku bakal cerita sedikit. Sebenarnya aku tuh ke Korea nggak cuman buat jalan-jalan, tapi aku juga bakal melakukan prosedur kecantikan. Jadi, yang pertama aku bakal melakukan breast augmentation. Terus habis gitu aquascope. Aquascope itu tuh semacam apa ya, membuang lemak gitu di bagian wajah, di bagian kayak khususnya tuh biasanya dilakukan untuk ngilangin double chin biasanya gitu. Jadi kayak lebih tegas gitu. Terus habis gitu filler juga. Nah, aku kesini of course ditemenin juga sama Dog Finder Korea. Jadi Dog Finder Korea itu, kalau kamu ada yang pernah nonton liposuction video aku yang dulu, yang 1 atau 2 tahun lalu, aku juga sama Dog Finder karena udah nyaman banget dan aku tuh seneng banget sama service mereka. Mereka tuh bener-bener kayak nice semua gitu, udah gitu kayak very professional. Jadi aku bener-bener rekomen banget buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, langsung aja ke Dog Finder Korea. Aku bakal taruh kontaknya di description box below, pokoknya lengkap. Nah, kali ini aku bakal melakukan surgery-nya itu di Not Plastic Surgery. Jadi Not Plastic Surgery ini juga ada di Gangnam, jadi di pusat kota lah gitu. Dan aku bakal melakukan operasinya bersama dengan, bukan bersama, maksudnya dokter yang bakal melakukan operasi buat aku, yaitu Kwon Sun Gun sama dokter Kim Jae Gon. Nah, itu ada 2 itu. Ya, pokoknya 2 dokter itu yang bakal melakukan prosedur. Nah, besok jam 9 pagi aku bakal dijemput sama Ana dari Dog Finder. Yang Ana itu yang nemenin aku kemana-mana tadi itu loh. Nah, jadi pas di sana aku bakal konsultasi dulu, terus abis gitu aku bakal langsung operasi hari itu juga kalau nggak ada masalah ya. Itu jam 1 atau jam 2 siang gitu. Nah, aku pengen ngasih tahu kalau misalkan kamu ada yang tertarik pengen melakukan prosedur atau operasi. Jadi kamu tuh harus kayak puasa dulu selama minimal 8 jam. Jadi kayak nanti nih aku nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai even hand body atau kayak lip balm sekalipun jangan, karena bener-bener harus polos gitu loh, kayak nggak boleh pakai produk apapun, sama kayak anting, piercing segala macam harus dilepas. Nah, jujur sekarang aku nggak deg-degan sih, biasa aja, tapi aku tahu banget besok pas di rumah sakit aku pasti udah mulai dak-dik-duk-der gitu. Karena walaupun aku merasa safe sih di sini, cuman tetap aja ya namanya operasi kan tetap something yang ada resikonya gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mau operasi, just make sure kamu do enough research. Terus habis gitu cari dokter yang bener-bener dipercaya sama terpercaya. Atau kalau misalkan kamu nggak tahu caranya gimana sih cari dokter yang terpercaya gitu. Nah, that's why ada yang namanya medical agency kayak Dog Finder Korea. Jadi kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya aja, kamu bisa langsung email aja. Nanti aku bakal taruh semua description-nya di bawah. Jadi kalau mau tanya-tanya kamu bisa langsung aja. Dan sekarang aku pengen istirahat dulu. Aku pengen bobok cantik karena besok it's a big day for me. Doain ya, semoga operasinya lancar. So I'll see you guys tomorrow. Hai, sudah siap. Kita mau langsung? Ya, yuk. Jadi kita pesen taksi dulu ya atau gimana? Iya, kita pesen taksi. Oke. Lagi lift, kita ke lantai 15. Aduh, aku mulai deg-degan loh.
nggak jadi, aku sekarang bakal ganti pakai baju operasi ini langsung. Ini udah sendal dan segala macem. Oke, udah ganti baju tuh. Jadi ini kimononya, udah pakai sendal. Let's get ready. 완전 옆자리 앉아주시면 돼요. Duduk di sebelah dokternya ya. Oke. Yang kursi yang gede itu. 앉으시면 Wah, di sini tuh lihat. Ini bentuk-bentuk dari implannya. Sudah ada di situ. Nah, sekarang aku lagi konsultasi nih bersama dengan dokter Kim Jae-gon. Jadi yang aku concern adalah tentang pipi aku yang lumayan kendor dan jadinya tuh kelihatan cabi dan selalu capek. Nah, terus juga double chin aku yang lumayan kelihatan. Nah, jadi aku tuh minta sama dokter untuk lemaknya dibuang. Tapi dokter Kim menyarankan untuk nggak membuang lemak sama sekali, melainkan untuk menarik kulit. Jatuhnya tuh wajah aku tetap youthful tapi tetap kenceng. Dan aku baru ngeh kalau mata aku tuh kelopaknya turun banget. Jadi aku minta saran sama dokter Kim prosedur apa yang harus aku lakukan. Dan dokter Kim menyarankan aku untuk menarik kulit juga, sama halnya dengan bawah mata aku yang lumayan celong gitu loh. Jadi akan dilakukan beberapa prosedur yang nanti bakal aku jelasin lebih lengkap. Nah, sekarang aku mau konsultasi bersama dengan dokter Kwon Sun Gyun, yaitu adalah dokter untuk breast augmentation aku. Jadi seperti yang kamu lihat nih, aku dikasih contoh kayak implannya gitu, mau seberapa besar. Jadi ini adalah menentukan seberapa banyak cc yang aku mau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan aku. Kalau ini menurut Cia gede, terlalu besar atau gimana? Gede sih. Cukup poinan hajiman. Mau cobain yang lebih kecil apa lebih? Cukup tuh 작은 걸로. Kita kasih lihat ukuran lainnya. Ini kan ditaruh di atas kulit. Kalau nanti kan ditaruhnya kan di bawah kulit. Kalau dimasukin ke bawah kulit hasilnya akan jadi lebih kecil sedikit daripada ini. Nah, banyak banget yang aku pertimbangkan. Salah satunya aku nggak mau terlalu besar atau aku juga nggak mau nanggung. Nah, begitu aku merasa cukup, aku meminta sama dokter untuk melakukan implan dengan ukuran 325 cc. Namun dokter bilang kalau misalkan nanti di meja operasi 325 cc itu terlalu besar, maka bakal dirubah ke 300 cc. Dan aku juga udah setuju karena aku yakin dokter tahu yang terbaik. Untuk brand sendiri aku memilih brand Motiva karena semua teman aku, beberapa teman aku juga udah pakai yang sama dan aku udah percaya banget. Dan juga Ana dari Docfinder juga kasih tahu kalau beberapa klien juga banyak yang pakai ini, jadi aku percaya banget. Nah, dalam implan juga ada 2 metode, jadi di atas otot atau yang di bawah otot. Dan dokter menyarankan aku untuk melakukan yang di atas otot karena lebih cocok untuk bentuk payudara aku. Terus habis kumur-kumur ke toilet, terus habis itu udah deh kita ke ruang operasi. Kita buka ya ininya. Udah siap operasi ya. Dadah ya. Dadah. Oke, setelah konsultasi, berikut adalah prosedur-prosedur yang akan aku lakukan di No Plastic Surgery. Jadi yang pertama adalah breast augmentation atau pembesaran payudara menggunakan Motiva.
Breast augmentation adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk meningkatkan ukuran, bentuk, atau kepenuhan payudara. Ahli bedah menempatkan silikon, salin, atau implan payudara komposit alternatif di bawah otot dada atau jaringan payudara. Nah, di kasus aku ditempatkan di atas jaringan payudara seperti dianjurkan oleh Dr. Kwon Sun Gun. Aku memilih brand Motiva karena udah sering banget dengar dari teman-teman yang melakukan surgery yang sama menggunakan brand ini. Untuk ukurannya aku minta 325 cc. Namun setelah dicoba di meja operasi oleh dokter, beliau memutuskan untuk mengurangi ukuran ke 300 cc karena lebih cocok untuk ukuran tubuh aku. Prosedur kedua yang bakal aku lakukan adalah endoscopic brow lift with endotin. Nah, ini adalah teknik bedah invasif minimal yang dilakukan menggunakan kamera kecil yang terhubung ke monitor video. Nah, endoskop dimasukkan ke dalam salah satu dari banyak sayatan kecil yang ditempatkan tepat di belakang garis rambut. Jadi memudahkan dokter untuk melakukan prosedur ini. Nah, prosedur ini gunanya untuk menaikkan alis atau membuat mata lebih terbuka. Yang ketiga adalah lower blepharoplasty with mid facelifting with endotin. Nah, ini adalah prosedur mengurangi kelebihan kulit atau menghilangkan lemak untuk mengurangi keliput kelopak mata, redundansi kulit, dan tonjolan lemak sehingga menjadi lebih terbuka. Selanjutnya adalah non-incisional lower facelift with elasticum. Nah, ini adalah prosedur invasif yang juga bertujuan mengangkat kerutan dan kulit kendur di bagian bawah wajah yang melibatkan sayatan kecil berbentuk S di sekitar telinga. Bekas luka dan waktu pemulihan mungkin lebih pendek daripada di facelift tradisional. Selanjutnya aku akan melakukan IQ laser for double chin. Nah, ini adalah laser lipolisis yang melelehkan dan menghilangkan sel-sel lemak yang menumpuk di wajah. Ini berguna untuk membentuk garis pipi dan leher, mengurangi kekenduran, dan menghilangkan lemak di rahang. Aquascope menggunakan panjang gelombang untuk melelehkan lemak area halus untuk membuat wajah garis lebih terlihat V. Yang terakhir, aku akan melakukan prosedur filler di bagian bibir, batang hidung, dan juga di garis smile lines. Nah, filler itu adalah menyuntikkan hyaluronic acid ke dalam kulit untuk membantu mengisi kerutan wajah dan mengembalikan penampilan yang lebih halus. Sebagian besar pengisi kerut ini bersifat sementara karena pada akhirnya bakal diserap oleh tubuh. Halo, ini aku habis operasi. Tadi pas di bed lupa banget. Dada agak kayak ketekan gitu aja. Aku nggak bisa senyum banget. Disumpelin kapas gitu. Tadinya nggak sama sekali bengkak, kayak biasa aja gitu. Wow. Sakitnya kalau aku bilang masih parah. Terus mata aku tuh merah banget gitu. Balik ke normal itu mulai. So I'll update you guys later.